Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala ta'ala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Manawwi qulubana bi nuri hidayati kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsi abadan abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man wa kainu fi ulwi ya man wa fi ilmi muhit ya man wa fi mulki sharif ya man wa fi fa'lihi hamid Allah fi majlihi Allahumma akrimni minka bi nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rudduha 'alai Faqafiq mashan bis-su'i wal a'naq wa laqad fatanna Sulaimana wa alqayna 'ala kursiyyihi jasada وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب Sadaqallahul azim.
Sighah rudduha adalah fi'lu amrin lil jam'i, fi'il amar untuk jam'i. Fi'il madinya rodda, fi'il mudhari'nya yaruddu. Sebagaimana sering dijelaskan bahwa fi'il amar pengambilannya dari fi'il mudhari'. Rodda yaruddu, ruddu fi'il amarnya. Rudduha, ambillah, kembalikanlah kuda-kuda itu. Karena sedang membicarakan kuda-kuda Nabi Sulaiman yang berjumlah 1000 kuda. Rudduha alai, kembalikan kuda-kuda itu kepadaku. Alai fatafiqo mashan. Ini sudah merupakan satu kalimat 2 lafaz, tapi sudah dianggap satu kalimat. Fatafiqo mashan artinya membabat gitu. Membabat bisu suk artinya kaki suki kaki. A'na jamak dari anak, leher, membabat kaki-kaki dan leher. Fatafiqo mashan bisuqi wal a'na. Kemudian dia, Nabi Sulaiman, membabat dengan pedang, membabat kaki-kaki kuda dan leher kuda dengan pedang. Rudduha alai fatafiqo mashan bisuqi wal a'naq. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rudduha alai fatafiqo mashan bisuqi wal a'naq. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Qala ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Pada ayat sebelumnya Nabi Sulaiman berkata, ini ahbabtu hubbal khair, sungguhnya aku menyenangi, suka, menyukai kesenangan terhadap yang baik. Maksudnya adalah al-khaila, aku menyukai kesenangan terhadap kuda. An zikri rabbi, sehingga aku lupa terhadap Rabbku, sehingga aku melupakan Rabbku. Ayat sholatil asri, sholat asar. Tapi ini dasarnya lemah. Tidak mungkin seorang nabi melalaikan sholat. Hatta tawarat asyamsu, sehingga matahari terbenam.
bil hijab, dengan yang menghalanginya, hatta tawarrad bil hijab, sehingga matahari terbenam, tak terlihat, tidak kelihatan. Ay statarat bima jabuha anil absar, yakni tertutup sehingga tidak kelihatan oleh mata. Dari mulai waktu zuhur hingga terbenam matahari. Rudduha alai, maka Nabi Sulaiman berkata, kembalikanlah onta-onta itu, kuda-kuda itu alai kepadaku. Ail khayla, yang dimaksud dengan ha adalah al khayla, kuda. Rudduha alai, kembalikanlah kuda-kuda itu kepadaku. Ai al khaylal ma'rudata, kuda yang ditampilkan. Faradduha, kalau tadi rudu ya, ini faradduha, maka mereka mengembalikan kuda-kuda itu kepada Nabi Sulaiman. Fatafiqo mashan bisayfi, kemudian dia membabat bisayfi dengan pedang. Saifullah, pedang Allah. Saifuddin, pedangnya agama. Bisuk, membabat dengan pedang. Bisuk terhadap kaki. Lafaz asu adalah jamu sak, bentuknya bentuk jamak dari satin yang artinya kaki. Wal aqnaq, dan leher. Yakni zabahaha, menyembelihnya. Yang dimaksud dengan membabat di sini adalah menyembelihnya. Wa qata'a arjulah, dan memotong setelah disembelih, kemudian memotong kaki-kakinya. Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang sering dihubungkan dengan taqarruban ilallah ada beberapa ibadah. Tahajud taqarruban ilallah, membaca Quran taqarruban ilallah, berkorban gitu, menyembelih hewan taqarruban ilallah. Ay zabahaha, yakni menyembelihnya. Wa qata'a arjulah, arjul jamak dari rijlun, memotong kaki-kakinya. Ya sekadar di badai kurban potong. Taqarruban ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Haitsus taghala biha anis sholat, di mana dia lupa sholat, dia lupa lalai dengan hewan-hewan itu, dengan kuda-kuda itu, untuk melaksanakan sholat. Watasaddaqo, dan dia menyedekahkan bilahmiha, dagingnya. Fa'awadahullahu, maka Allah menggantinya khairan, dengan yang lebih baik. Fa'awadahullahu, maka Allah mengganti kepada Nabi Sulaiman apa khairan, kendaraan yang lebih baik, minha, daripada kuda-kuda, wa asro'a, dan lebih cepat. Apa kendaraan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman yang lebih cepat dari kuda? Wahiyar rihu, angin. Diberi kendaraan angin.
tajri bi amrih, angin tersebut berhembus kaifayasa, bagaimana dan di mana saja dia menghendaki. Ayat ini menjelaskan ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, yaitu kuda, 1000 kuda. Tapi akhirnya kuda-kuda yang sangat digemari, dicintai karena indah dan kecepatannya disembelih, kemudian dibagikan lagi. Ayat berikutnya menerangkan ujian lain. Walaqad fatanna, dan kami telah menguji Sulaiman. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman. Ibtalainahu, kami memberikan ujian, memberikan cobaan kepada Sulaiman, yaitu bisal bimulkihi, kerajaannya ada yang merampas. Ada yang merampas kerajaannya. Wadzalik, yang demikian itu, kejadian itu adalah litazal wujihi, karena dia menikahi bimro'atin, menikahi seorang perempuan, hawa yang diinginkannya. Wakana ta'budus sonam, sedangkan dia menyembah patung. Fi darihi, di rumahnya Nabi Sulaiman. Min ghairi ilmihi, tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Wa kana mulkuhu, dan diceritakan bahwa kekuasaannya, bahwa rahasia kekuasaannya fi khotamihi, di dalam cincinnya. Fanaza'ahu, dia melepaskan cincin itu marratan, pada suatu hari, inda iradatil khala, ketika dia mau masuk kamar mandi. Wa wada'ahu, dan meletakkannya atau menitipkannya, inda ro'atihi, menitipkannya cincin tersebut kepada istrinya, al-musammati bil Aminah, yang bernama Aminah. Ayah Aminah jadi ala adatihi, sebagaimana kebiasaannya begitu. Setiap untuk kamar mandi, cincin dilepas, kemudian dititipkan kepada Aminah. Faja'aha jinniyun, maka datang seorang bangsa jin, datang kepada istri Nabi Sulaiman seorang jin, fi surati Sulaiman, yang menyerupai Nabi Sulaiman. Karena jin itu makhluk gaib, mencela putra, mencela putri, bisa berubah wujud. Fi surati Sulaiman, menyerupai Sulaiman. Fa akhazahu minha, kemudian dia mengambil cincin itu dari istrinya. Ini ujian juga dari Allah kepada Nabi Sulaiman. Wa alqaina, dan kami dudukkan, ala kursi, di singgasananya, jasadan, sebagai satu jasad, sebagai tubuh. Wa huwa zalikal jinniyu, dia itu adalah seorang jin. Wa huwa sokhrun, dia itu bernama Sokhr,
si jin teh ngaranna si Sohar. Au qailu atau selain Sohar. Jalasa ala kursi Sulaiman, dia menduduki kursinya Nabi Sulaiman, menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Wa aqafat alaihi tayr, wa aqafat alaihi tayr, kemudian burung-burung mengelilinginya. Burung oke katipu, manuk oke. Dan biasanya Nabi Sulaiman sok kulilingan burung, padahal tangan Nabi Sulaiman palsu. Fa'atafat alaihi tayru, dan burung-burung mengelilinginya. Wa ghayruha, dan selain burung. Fa kharaja Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman yang asli keluar. Fi ghayri atihi, dengan penampilan yang tidak biasa. Fi ghayri atihi, dengan tidak biasanya. Fara'ahu, kemudian dia melihat jin ala kursi berada di singgasana. Faqala, Nabi Sulaiman berkata linasi kepada orang-orang, anak Sulaiman, aku ini Sulaiman. Fa'angkaruhu, mereka mengingkarinya. Tidak percaya. Summa anaba, kemudian Nabi Sulaiman kembali seperti biasa. Raja'a Sulaiman ila mulkihi, Nabi Sulaiman kembali kepada kerajaannya, kepada kekuasaannya. Ba'da ayyamin, setelah beberapa hari. Bi an wasala ilal khotami, setelah dia mengambil cincin-cincinnya. Pala bisahu, kemudian memakainya kembali cincin tersebut. Wa jalasa ala kursiyihi, dan Nabi Sulaiman menduduki singgasananya. Qala, dia berkata, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi. Rabb, ya Allah, Tuhanku, ighfirli, ampuni segala dosaku. Wahabli, dan anugerahkanlah kepadaku mulkan, kerajaan. La yang bagi, yang tidak bisa. La yakun, yang tidak bisa dimiliki. Li ahadin, oleh seorang pun juga, mimbadi setelah aku, ayat siwaya, selain aku. Nahu, seperti firman Allah dalam surat An-Nazi'at, faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang memberikan hidayah setelah Allah. Ayat siwa Allah, maksudnya selain Allah. Siapa yang bisa memberi hidayah selain Allah? Siapa yang beri karunia kerajaan, kekuasaan selain Allah? Wahabli mulkan la yang bagi, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak mungkin dimiliki li ahadin, oleh seorang pun mimba di setelah aku. Ayat siwaya, yang dimiliki oleh selainku. Nahu, seperti firman Allah dalam ayat yang lain, faman yahdihi min ba'dillah, ayat siwa Allah. Siapa yang bisa memberi hidayah setelah Allah? Maksudnya siapa yang bisa memberi hidayah selain Allah? Siapa yang memberi kekuasaan selain Allah? Sama dengan siapa yang memberikan hidayah selain Allah. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau antal wahhab adalah
memberi. Wallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Rudduha alai, kembalikanlah kuda-kuda itu kepadaku. Yakni qala Sulaiman, berkata Sulaiman, ruddu hadhil khayla alayya. Al-khayl sama artinya dengan al-faras kuda. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman, ruddu, kembalikanlah hadhil khayla, kuda ini alayya kepadaku. Fatafiqa mashan bisuki wal a'naq. Kemudian Sulaiman membabat kaki-kaki dan leher kuda. Fasyarona bidhib, fasyarona yadbahuha, yakni segera Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kuda. Wa yaqta'u arjulaha, dan memotong kaki-kakinya. Taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub, mendekatkan diri. Dengan taqarrub kepada Allah, seseorang akan merasa dekat dengan Allah. Setelah merasa dekat dengan Allah, akan hilang rasa takut oleh siapapun. Ketika Nabi sedang duduk di bawah pohon kurma setelah melakukan perjalanan jauh, Nabi istirahat. Tiba-tiba datang seorang kafir yang bernama Daksur. Daksur mengancam, Muhammad, siapa yang bisa melepaskan pedangku ini? Siapa yang bisa melepaskan pedang dari tanganku? Nabi menjawab dengan tenang, Allah. Jadi Nabi tidak kelihatan takut, tergumpul, ngadek-dek. Nabi menjawab Allah, walaupun yang dibaca hanya Allah saja, tapi pengaruhnya luar biasa. Setelah Daksur mendengar kalimat Allah terucap dari mulut Nabi yang mulia, Daksur gemetar sehingga pedangnya jatuh. Kemudian Nabi balik bertanya, wahai Daksur, pedang ini sudah ada di tanganku. Siapa yang bisa melepaskan pedang ini dari tanganku? Sambil gemetar, Daksur menjawab, tidak. Tolong maafkan aku. Gitu. Kata Rasulullah, namun makin netesian Nabi, padahal jelas-jelas diancam ada di bumi. Kumargi Nabi kantos ngarawa caket salah. Pertanyaan deui, namun margina Nabi ngarawa caket salah Allah. Kumargi Nabi teras-terasan berupaya caket. Teh kan disebut taqarrub. Taqarrub Nabi nyusul tahajud, Quran, zikir, saja. Fatafiqa mashan bisuki wal a'naq. Kemudian Nabi membabat sapi-sapi, membabat kaki-kaki dan leher-leher kuda. Kaki sapi, kuda. Ayat fasyarona yadbahuha, segera Nabi menyembelihnya. Wa yaqta'u arjulaha, dan memotong kaki-kakinya.
taqarruban untuk mendekatkan diri ila Allah kepada Allah, litakuna ta'aman lil fuqara, agar menjadi makanan bagi orang-orang fakir, bagi fakir miskin. Li'annaha syaghalatu an dzikrillah, karena kuda-kuda itu sudah membuat dia lupa, lalai untuk mengingat Allah. Qala Hasan, berkata Al-Hasan, lamma ruddat alaih, setelah dikembalikan kuda itu kepada Nabi Sulaiman, qala, Nabi Sulaiman berkata, la, tidak, wallahi demi Allah, la tash'ulini, engkau tidak melalaikanku anto ati Rabbi, untuk taat kepada Rabbku. Summa amara biha, kemudian summa amara biha fa'aqarat, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan untuk menyembelih kuda-kuda. Wa kadzalika qala Sudi, demikian juga pandangan Imam Sudi sama dengan Imam Hasan, bahwa kuda-kuda itu tidak menjadikan Nabi Sulaiman lalai. Wa amma qaulu man qala, adapun pendapat orang yang mengatakan innaha syaghalatu an sholatil asri, sungguhnya kuda-kuda itu telah melalaikan Nabi Sulaiman untuk melaksanakan sholat asar, hatta ghobati syamsu, sehingga terbenam matahari. Fadhaifun, itu adalah pendapat yang sangat lemah. Li'annahu la yatasawwaru min nabiyyin, karena tidak mungkin seorang nabi ayat ruka sholat al-asri, meninggalkan sholat al-asar. Urang-urang kalau sampai ke sholat asar tahan bisa. Sholat asar menurut mayoritas ulama adalah sholat wusta. Jadi yang dimaksud dalam ayat hafizu ala sholawati was sholatil wusta, peliharalah olehmu sholat-sholat, terutama sholat wusta. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat asar. Dikuatkan dengan hadis Nabi, man taraka sholat al-asri faqad habita amaluhu, barang siapa meninggalkan sholat asar maka batal seluruh amalnya. Meninggalkan satu waktu saja. Man taraka sholat al-asri faqad habita amaluhu, barang siapa meninggalkan sholat asar maka batal seluruh amalnya. Masya Allah. Lalu sabab cek nafsu asal nolin sholat rasul, tapi jalan-jalan geding sekolah luar ABG oke, salis MBG ABG, si ABG tadi loh, oh anak baru gede, kalau luar nerawang kering jadi, nah, sabab iu. Jalan-jalan, shopping, pandang segala gitu. Kata Nabi, man taraka sholat al-asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan sholat asar, hapus amal, batal amal. Li'annahu la yatasawwaru min nabiyyin, atau dibacanya bisa li'annahu la yutasawwar, tidak terpikirkan, tidak tergambar dari seorang nabi ayat ruka salat al-asri, meninggalkan salat asar min ajli istighwalihi di dunia, karena kesibukan mengurus dunia, tidak mungkin.
Wan-nassu sharih, dan firman Allah sangat jelas, an dzikri rabbi, dari mengingat, untuk mengingat Rabb, untuk mengingat Rabbku. Maksudnya walaupun di sini lalai dari mengingat Rabb bukan berarti meninggalkan sholat asar, tapi terlalu sibuk gitu. Terlalu sibuk dengan kuda tapi tidak sampai meninggalkan sholat asar. Walaqad fatanna Sulaiman, dan sungguhnya kami telah menguji Sulaiman. Wa alqaina, dan kami telah mendudukkan ala kursiyihi, di singgasananya, jasadan, sebagai sebuah jasad tubuh. Summa anaba, kemudian dia kembali. Hadhihi isyaratun, ini ayat ini isyaratun, mengisyaratkan, ilabtila in akhar, mengisyaratkan adanya ujian yang lain di Sulaiman, bagi Sulaiman, ubtuliya bihi, yang diujikan kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman diuji lagi oleh Allah. Setelah Nabi Sulaiman diuji dengan 1000 kuda. Wa alqaina ala kursiyi jasadan summa ana. Walaqad fatanna, dan sesungguhnya kami menguji Sulaiman. Wa alqaina, dan kami dudukkan ala kursiyi, di singgasananya, jasadan, sebagai satu tubuh. Summa anaba, kemudian kembali. Hadhihi isyaratun, ayat ini menjadi isyarat, ilabtila in akhar, isyarat kepada adanya ujian yang lain li Sulaiman, bagi Sulaiman, ubtuliya bihi, yang diujikan kepadanya. Summa taba, kemudian Nabi Sulaiman tobat, wa naba, dan kembali, min tilkal hafwah wa zallah, dari kesalahan, dari kekeliruan dan kesalahan. Wala'alla hadhil fitnah, boleh jadi ujian ini adalah maruya, sebagaimana yang diriwayatkan fi sahih, dalam as-sahih, an Abi Hurairah, yang diterima dari Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, qala Sulaiman, berkata Sulaiman, la atufanna lailata ala sab'ina imra'atan. Ini berbeda dengan ujian yang disebutkan dalam Jalalain. Fatawafa alaihinna, la atufanna lailata ala sab'ina imra'atan. Aku akan mengelilingi 70 perempuan pada malam ini. Dimaksudkan ngiliran. Ngilir 70 di nasawengi. Kullu wahidatin, setiap orang perempuan, tahti bifarisin, bisa melahirkan seorang penunggang kuda. Bisa melahirkan, tahti maksudnya mendatangkan, maksudnya melahirkan. Bisa melahirkan seorang penunggang kuda, yujahidu, yang berjihad fisabilillah, jalan Allah. 70 perempuan berarti 70 penunggang kuda.
yang berjihad di jalan Allah. Pada waktu Nabi Sulaiman menjelaskan hal ini, walam yakul, dia lupa, tidak mengucapkan insya Allah. Mengucapkan insya Allah, seolah-olah dia sendiri yang menentukan, dia sendiri mempunyai kekuatan. Mata olah hilang insya Allah tanya insya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Daya-daya ada kekuatan. Angin kalian itu Allah. Walam yakul, dan dia tidak mengucapkan insya Allah. Fatofa alaihin, kemudian Nabi Sulaiman ngilir gitu, mengelilingi alaihin 70 perempuan. Falam tahmil, tetapi tidak ada yang hamil. Gabung. Falam tahmil, tetapi tidak ada yang hamil. Illam ra'atun wahidatun, kecuali seorang perempuan. Bisiki rajulin, tapi itu pun setengah kekuatan laki-laki. Nu lahir teh laki anu kuat gitu, dan setengah. Walladzi nafsi biyadihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang diriku berada di dalam kekuasaannya. Lau qala, andaikan Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, andaikan pada waktu itu Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, la jahadu fi sabilillah, pasti berjihad di jalan Allah. Siapa? Fursanan ajma'un, para penunggang kuda semuanya. Karena hanya kata baca insya Allah. Wala mukasir. Waqad awrada ba'dul mufassirin, sungguhnya telah mengungkapkan sebagian mufassir asaron, hadis, asar di sini hadis kasirotan, hadis yang banyak, an jama'atin minas salaf, yang diterima dari ulama salaf. Wa aksaruha, tetapi hadis-hadis tersebut, au kulluha, atau semuanya, mutalaqqatun minal Israiliyah, diterima dari cerita Israiliyah. Cerita-cerita Israiliyah, yaitu cerita-cerita bohong, fiksi. Wa fi katsirin minha, dan kebanyakan dari hadis-hadis itu adalah nakaratun syadidatun, sangat mungkar. Artinya hadisnya hadis mungkar. Waqtarul Imam al-Fakhr, yang dimaksud dengan al-Fakhr di sini Fakhrul Razi. Waqtarul Imam al-Fakhr, dan berpendapat Imam Fakhrul Razi, annal fitnatal madhkurata fil ayatil karimah, sesungguhnya ujian yang disebutkan tadi dalam ayat Al-Quran, yaksiru biha fitnatahu fi jasadihi, adalah ujian pada fisiknya. Haitsu inna Sulaimana tuliya bimaradin syadidin, sesungguhnya Nabi Sulaiman diuji dengan penyakit keras. Nahlun minhu wa dhafun, sehingga dia kurus dan lemah. Hatta soro li syiddatil maradi, sehingga karena penyakitnya yang keras, sehingga kerasnya penyakit, ka'annahu jasadun, seolah-olah dia sebagai jasadun, sebagai satu tubuh.
mulkin ala kursi, yang terletak di kursi. Qala wal Arab, orang Arab biasanya berkata takul fi dhaif, tentang orang yang lemah. Kebiasaan orang Arab suka mengatakan yang ditujukan kepada orang yang lemah, innahu lahmun ala wadmin. Sungguhnya dia itu daging di atas tulang. Ngan ukur daging dina luhureun tulang. Wajismun bila ruhin, atau badan tanpa nyawa. Ini ungkapan yang ditujukan kepada orang yang sangat lemah. Suma'ana, kemudian Nabi Sulaiman kembali. Maksudnya ayat roja'an ila halati sihah, kembali kepada keadaannya semula, yaitu dalam keadaan sehat. Qala, berkata Nabi Sulaiman, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku, wahabli mulkan, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang pun setelah aku. Yakni ighfirli, ampuni dosaku, ma sodaro minni, apa yang dilakukan, apa yang muncul dari diriku. Maksudnya ampuni segala perbuatanku. Wa'atini mulkan, dan berikanlah kepadaku kerajaan wasi'an, yang luas, la yakunu li ahadin ghairi, yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang pun selain aku, liyakuna dilalatan ala nubuwati, yang agar menjadi bukti kenabian. Kau ngabuktos ke nabi, abdi teh nabi, ya Allah pasian kerajaan luas. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi. Wasi'ul fadli kasirul aqab, sungguhnya engkau adalah yang luas karunia, yang luas karunianya dan banyak pemberian. Wallahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rudduha 'alayya fatafiqu mas'an bis-suqi wal a'naq. Wa laqad fatanna Sulaimana wa alqayna 'ala kursiyyi jasada wa alqayna 'ala kursiyyi jasadan thumma anab. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, innaka antal wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu